semuanya sahabat channel Pandu Wulung dan sahabat channel Dunia Gaib dan sahabat channel Serba di Sini. Kali ini saya Pandu Wulung akan menelusuri di mana tempat yang paling ditakuti atau banyak sekali momok masyarakat yang bilang bahwasanya di daerah ini ya, adalah daerah Bulak Rumpung. Daerah Bulak Rumpung ini daerah Sidarja Cipari ya. Sidarja Cipari masih Kabupaten Cilacap. Dan sering sekali terjadi kecelakaan maut yang tidak bisa dihitung oleh jari lagi. Bukan 1-2 kali lagi, bahkan ratusan kali di jalur sepanjang jalan ini, yaitu jalan Bulak Rumpung ya. Saya sudah katakan tadi, antara Sidarja Cipari. Ada apa sebenarnya? Kecelakaan maut sering terjadi di sini. Dan saat ini tepat jam 12 malam, saya akan menelusuri dari sisi gaib. Apakah ada sesuatu yang tidak masuk di logika manusia sehingga menyebabkan terjadinya banyak sekali kecelakaan yang merenggut banyak nyawa? Banjir darah, boleh dikatakan banjir darah di daerah Bulak Rumpung. Faktor apakah yang menyebabkan kecelakaan maut terjadi? Dan kali ini saya sudah ditemani oleh sahabat kita dari Dunia Gaib Channel untuk bersama-sama menelusuri ada apakah di area Bulak Rumpung. Kalau kita pahami, sebenarnya daerah Bulak Rumpung ini jalur yang sangat lurus sekali, tidak ada tikungan sama sekali, dan jalannya pun baik, jalannya tidak berlubang sama sekali. Tetapi kenapa? Apakah benar ada makhluk-makhluk gaib ya yang menggoda atau yang mengganggu pandangan para pengendara sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang akan menelusuri bersama saya, yaitu Kang Braja. Untuk Kang Braja, silahkan untuk masuk. Selamat datang, selamat bertemu kembali Kang Braja, yang sebelumnya kita juga pernah bertemu ya untuk penelusuran malam, penelusuran misteri di berbagai wilayah yang dikatakan angker. Dan pada malam hari ini kita mendapatkan suatu kabar berita yang mana di jalur Bulak Rumpung, yaitu jalur maut. Apakah ada sesuatu yang di luar logika manusia? Apakah ada gangguan-gangguan makhluk astral atau makhluk gaib? Kita akan telusuri bersama. Mudah-mudahan penelusuran pada malam hari ini adalah penelusuran yang positif sehingga ketakutan terhadap masyarakat yang melewati jalur ini bisa ternetralisir. Tidaknya seperti itu Kang. Tetapi apabila memang ada gangguan-gangguan gaib yang tidak selayaknya, insya Allah nanti kita bersama-sama bersolawatan di sini. Paling tidak untuk jalur Bulak Rumpung ini tidak mengganggu, dipandang dari sisi gaibnya. Tetapi mudah-mudahan ya Kang Braja, kali ini kita tidak menemukan suatu kendala apapun. Kita mohon doanya kepada teman-teman sahabat channel ya, untuk sahabat channel Serba di Sini, untuk sahabat channel Dunia Gaib dan sahabat channel saya Pandu Wulung. Saya minta doanya karena penelusuran pada malam hari ini bukanlah penelusuran yang biasa. Ini adalah jalur lintasan maut Bulak Rumpung. Kita ikuti perjalanan kita untuk menelusuri. Sebenarnya lurus ya, jalurnya sangat lurus sekali dan jalannya tidak rusak, Kang Braja. Tetapi banyak sekali berita-berita di masyarakat sering terjadi kecelakaan dan sering sekali merenggut korban jiwa. Kalau menurut Kang Braja, seperti apa? Ya, memang saya rasakan ya, jalur ini memang satu ya, ini logika saja ya, Kang Pandu, logika saja. Ini jalannya lurus ya. Mungkin si pengendara sangat kencang, itu satu ya. Kedua, pinggir kadang gerimis licin, itu bisa juga terjadi seperti itu.
Jadi menurut Kang Braja, jangan selalu dikaitkan dengan hal gaib seperti itu. Betul sekali. Jadi apakah jalur lintasan Bulak Perumpung ini menjadi lintasan maut? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Baru kita lihat saja, Kang Braja. Baru kita lihat ya. Dan saya akan baru terangkan bahwasanya ini adalah jalur yang mana jalur lurus. Seperti yang baru Kang Braja ceritakan, jalur ini benar-benar jalur yang harus hati-hati. Betul sekali. Jadi jangan selalu dipandang dari sisi gaib, walaupun di sisi gaib tetap ada. Karena kita selalu berdampingan dengan hal gaib, atau kita selalu berdampingan dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita berjajar dan kita sangat dekat sekali. Dan apalagi kita sebagai manusia adalah sebenarnya itu berdekatan sekali dengan maut 7 kali dalam sehari. Kita selalu berdampingan dengan maut. Maka dari itu Kang Braja, kita nanti akan coba telusuri apakah ada sisi lain selain kurangnya kehati-hatian pengendara. Seperti itu Kang Braja. Betul sekali. Kalau menurut saya akan kembangkan dari bahasa Kang Braja. 1, pengendara tetap harus waspada. Waspada, hati-hati. Dan yang paling utama tentunya harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mau bepergian tentunya kita harus selalu berdoa. Banyak sekali tata cara dalam ajaran Islam ya atau Muslim, yaitu tata cara berdoa dalam berkendara, dalam tata cara makan, dalam tata cara kehidupan kita sehari-hari sesuai sunnah Rasul. Dan pada malam hari ini kita akan telusuri sisi lain. Oke. Dan walaupun nanti kita akan coba terangkan kembali dari sisi yang benar-benar sisi yang logis. Oke Kang Braja, sebelum kita menelusuri dari menerangkan sisi yang positif atau yang benar-benar dilihat dari sisi yang faktor alam atau faktor pengendara atau faktor dari kendaraan, kita akan coba telusuri sisi gaibnya. Seperti itu. Kang Braja, kalau saya rasa-rasa memang walaupun kita belum mencoba untuk ingin tahu lebih jauh, saya sudah merasakan aura yang negatif. Terkait apakah aura negatif ini adalah aura yang sering terjadinya mengganggunya manusia, mengganggu kepada manusia. Kita akan telusuri mulai dari sungai tersebut. Ayo berba di sini. Kita akan coba menelusuri area dari sungai sebelah Jalan Bulak Perumpung. Allahumma sholli ala Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Mas, itu mas. Aku rasa teman-teman sobat channel ya, baru saja Kang Braja, saya baru saja melihat ular di depan saya ya, tapi apakah itu ular-ular biasa? Yang jelas bersamaan dengan Kang Braja tadi istighfar ya, melihat sesuatu di area pepohonan itu ya. Nah, di pepohonan itu. Dan saya baru saja melihat semacam ular ya. Apakah itu ular-ular sedikit besar ya, satu lengan,
Apakah itu cuma pandangan saya? Yang jelas lewat bersamaan dengan Kang Braja tadi beristighfar melihat sesuatu. Kita akan coba telusuri lagi, kita akan coba untuk lebih konsentrasi lagi, Kang Braja. Nanti dulu. Pikir pun titik kok. Aura foto panjenengan Mas. Tolong yang ini tuh, yang kaki saya ini, yang kanan. Iya. Oh, kenceng banget kan? Titik kok. Kenceng banget. Sahabat ya, jadi ini Kang Braja tiba-tiba kayak semacam kram ya, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Keras sekali di sebelah sini, keras sekali. Oke. Sahabat channel, kita baru saja mendapatkan merasakan sesuatu yang energi yang sangat luar biasa, sehingga kakinya ini semacam kayak kram ya, semacam kayak kram atau bergetar ya. Jadi kita tetap akan telusuri ya, kita akan telusuri sisi lain ya, sisi lain dari jalan Bulak Rumpung. Kang, kita tadi lihat sesuatu di sebelah sana. Oh iya. Memang benar ya teman-teman, auranya sangat besar sekali di daerah sini ya. Ini kalau bisa dilihat ya, bisa dilihat oleh mata yang dengan sisi pandang gaib ya. Di sini tempat berkumpul makhluk-makhluk gaib ya. Terkait itu makhluk-makhluk gaib yang mengganggu atau bukan, kita belum selesai menelusuri. Nah, kita coba untuk lebih fokus lagi. Iya, Kamandu ada apa Kamandu? Nah, teman-teman ya, di sana ini real ya, ini tidak ada settingan apapun, tidak ada apa ya. Jadi di sebelah sana itu di pas terowongan di bawah kayak pohon beringin ya, rimbunan pohon beringin itu terdapat kayak semacam kayak cahaya, tapi dia tidak terlalu silau ya. Nah itu jadi cahaya seperti cahaya tapi tidak terlalu silau. Itu nanggun Mas. Masa? Cahaya Mas. Iya, Fraret. Pas di sini kan Mas Pandu ya? betul sekali. Teman-teman sahabat channel ya, jadi baru saja dilihat di sebelah sana ya, mudah-mudahan bisa tertangkap oleh kamera. Baru saja ada sosok penampakan ya, sosok penampakan seperti cahaya, tapi kita belum menemukan penampakan yang benar-benar penampakan yang bisa dilihat jelas ya. Dan mudah-mudahan ini bukan salah satu
pengganggu ya, pengganggu pengendara di sekitar Bulak Perumpung. Kita tetap akan terus pantang menyerah untuk menguak ya. Apakah ada sisi lain yang mengganggu pengendara sehingga pengendara banyak jatuh korban di sini? Ayo Kang Braja, kita akan coba lagi. Di sana sudah jelas ada. Sebelah mana lagi kira-kira? Atau sebelah situ? Jadi nanti kita akan, karena arah larinya ke sana kan. Apakah ada hubungannya dengan para korban-korban ya, sehingga anyir darahnya sangat menyengat sekali. Dan mudah-mudahan anyir darah ini hanya penciuman kita saja ya, mudah-mudahan, karena kita memang di sini sedang menelusuri tempat-tempat yang dimana banyak sekali korban yang meninggal secara sia-sia dengan kecelakaan ya. Dan suatu hari pun pernah mobil masuk ke sini dan merenggut korban jiwa juga. Jadi apakah ini karena halusinasi kita? Mudah-mudahan bukan ya, karena baunya ya. Tapi kalau tadi yang kita lihat di sana memang ada sosok cahaya tidak terlalu silau, dan di sini sosok seperti hitam ya, seperti hitam di sana ya. Dan di bawahnya ular tadi. Dan di bawahnya tadi kamerawan dari dunia gaib melihat ada sesosok ular ya. Apakah itu benar ular sungguhan atau ular jadi-jadian, saya juga kurang paham ya. Mudah-mudahan ini bukan ular yang beneran ya. Oh iya, lanjut. Kirain apa, Mas? Coba sekarang kita tarik aja atau bagaimana? Jadi kita usahakan untuk bisa supaya sisi lain dari dunia dari gaib ya. Sisi lain dari gaib itu mudah-mudahan tidak terjadi makasih. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi apapun, dan kita tetap harus mencari tahu apakah benar ini adalah sesuatu yang sering mengganggu. Dan mudah-mudahan bukan dari sisi gaib, tapi karena kelalaian dari pengendara. Karena pengendara di sini ini karena jalurnya lurus, dia lari cepat. Bukan karena adanya gangguan-gangguan gaib. Tapi setidaknya kita tetap telusuri. Betul sekali, Kamando. Ayo. Kita mau naik lagi apa mau? Mohon Kang Pandu jangan terlalu masuk ke dalam ya. Bukan, tadi dibilangin jangan suruh masuk ke dalam. Akhirnya Kang Pandu masuk juga. Sabar. Tenang aja. Gimana Kang Braja? Ini nggak usah ditanyain ya. Ya. Kita lepaskan aja ya. Kita lepaskan aja. Saya pun bingung ya kan. Ini saya akan lepaskan lagi. Nggak usah kita tanyain. Nggak usah tanyain ya. Saya maaf semuanya. Terus saya mengganggu Anda ya. Saya maaf. Ya. Saya nggak pengen tahu ya. Saya nggak pengen tahu. Saya nggak pengen tahu ya. Saya nggak pengen tahu ya. Saya nggak pengen tahu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Banyak Kang Pandu. Jadi aku udah bilang jangan terlalu masuk dalam.
akhirnya terlalu masuk dalam. Maksudnya masuk dalam itu halusinasinya loh, yang maksudnya masuk ke dalam. Dan akhirnya Kang Pandu ada yang masuk, nggak tahu apa. Kang Baca pun kebingung, mau nanyain nggak enak, ditanyain ya kayak berbentuk kayak seekor ular apa ya. Biar aja, biar. Nggak usah ditanya, nggak usah. Enggak, sosoknya kayak sosok ular. Ya, jalannya kayak ular. Buaya putih, Buaya, buaya. Kurang buaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anjir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allah. Pertarungan sangat sengit di Bulak Perumpung. La ilaha illallah. Entong bisa. La haula wala quwata illa billah. Ayo Tong, ini angkat. Mas, jalur bantuan bisa para Mas? Anu Pak, boy. Tolong ya Mas, bantu ya Mas ya. Ya, Mohon maaf, ini untung ada teman, ada yang datang membantu kita mengangkat Kang Pandu. Kita taruh aja situ Mas. sabar. Ada air enggak? Air. Banyu putih bro, banyu. Ada enggak air teh? Mobil. Makasih ya Mas, kontennya apa Mas? Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Sinyal langsung hilang. Mas, sinyalku langsung hilang. Weh. Bukan hilang. Ada ya, air putih ya? Kayak gitu ya. Udah cukupan sekian aja. Ya, aku tuh ngomong apa? Tutup apa? Tutup kono yang sinyal hilang langsung. Udah ya. Tutup apa? Minum dulu sih. Minumnya bro. Tunggu kayak apa? Terima kasih Mas. Oke. Bisa kok. Langsung buat kok. Lampu. Closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat channel dari Pandu Wulung, sahabat channel Serba di sini dan sahabat channel Dunia Gaib. Pada kesempatan hari ini kita baru saja kedatangan tamu ya, warga sekitar ya. Mudah-mudahan ini sebagai jembatan tali silaturahmi, mempererat tali persahabatan dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Di mana kita tidak sedarah tetapi kita bersaudara. Narasumber kali ini asli warga masyarakat Cipari ya. Dan teman-teman baru saja saya kalau begini saya baru kerasa nih, pasti ada sesuatu yang
yang masuk seperti itu, seperti yang di penelusuran sebelumnya. Dan kali ini kita tidak berlama-lama, langsung menuju ke narasumber kita. Mas, perkenalkan dulu, saya Pandu Wulung. Saya Mas Andre dari Cipari, Kecamatan Cipari, Desa Mulyajadi. Kebetulan tadi pas lewat. Mas Andre, kalau menurut Mas Andre, warga yang asli warga sekitar sini, seperti apa Mas? Sedikit saja Gambaran. untuk cerita, ya, sedikit cerita. Kenapa Mas? Jalan seindah ini, sebagus ini tanpa adanya lubang-lubang menjadi jalan misteri Bulak Rumpung. Sering banyak sekali terjadi kecelakaan-kecelakaan maut yang merenggut banyak jiwa, Mas. Itu sedikit cerita dari Mas Andre, seperti apa sebenarnya, fenomena apa yang sebenarnya terjadi di sini, Mas? Kalau pribadi saya itu tentang Bulak Rumpung khususnya, dari satu logika dan kedua hal-hal yang tidak kita lihat. Hal-hal yang tidak kita lihat pasti ada. Seperti itu ya. Kita sejajar, mempercayai, ya, kita betul sekali. mempercayai. Tapi kita, mohon maaf, saya pribadi tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau menurut logika pribadi saya itu sebenarnya banyak hal-hal yang tidak kita sadari. Kita memakai kendaraan terlalu kencang, tapi ujung-ujungnya kita menyalahkan hal-hal yang Di sisi seperti lain, itu. di sisi lain. Betul sekali Mas Andre. Sesuatu yang sangat luar biasa dari Mas Andre, suatu pemasukan seperti apa yang saya katakan di awal pertama, ya. Saya yakin tidak ada sisi gaib atau sisi makhluk halus yang mengganggu pengendara. Tetapi kembali ke pengendara itu, yang pertama kita harus berdoa, ya. Paling tidak kita, dan itu wajib, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena untuk keselamatan jiwa masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.